Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas materi data management, manajemen data atau manajemen database. Ya, ini mata kuliahnya ada di Universitas Budi-Luhur. Ya, topiknya adalah manajemen transaksi. Jadi kita nanti akan banyak bicara mengenai bagaimana mengelola transaksi gitu ya, dan prinsip-prinsip transaksi apa yang harus dipatuhi dan seterusnya. Baik, apa itu transaksi ya? Transaksi merupakan serangkaian operasi atau proses ya, kaitannya ini dengan basis data ya, yang dijalankan sedemikian hingga semua operasi atau proses itu harus berhasil dijalankan. Ya, atau tidak sama sekali. Jadi transaksi itu bisa jadi di dalamnya terdiri dari beberapa proses ya, tidak cuma satu proses tapi banyak gitu kan ya. Contoh lah misalnya gitu kan ya, proses transfer bank dari akun A ke B. Ya, ini transaksinya kelihatannya satu ya, tapi sebenarnya kan melibatkan beberapa proses. Ya, perubahan saldo rekening akan berpengaruh ke kedua akun ya. Tidak boleh hanya salah satu saja. Kalau transfer bank dari akun A ke akun B, artinya di akun A itu harus dikurangi, di akun B harus bertambah. Minimal ada dua proses itu. Ya, nah, keduanya kan harus berjalan atau harus dieksekusi dengan sempurna ya, jangan cuma salah satu saja. Kemudian yang kedua, transaksi penjualan barang di e-commerce ya. Tentunya saat membuat satu transaksi penjualan barang dilakukan harus mengurangi stok. Nah, ini keduanya harus sukses. Jangan sampai transaksi berhasil dilakukan, stoknya tidak berkurang. Nanti antara data di database dengan fisik barangnya itu bisa jadi selisih. Nah, itu akan menimbulkan masalah. Ya. Nah, sehingga konsep transaksi ini memastikan proses di dalam transaksi itu bisa berjalan dengan utuh ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, daur hidup satu transaksi gitu kan ya. Ini ya, ini siklusnya lah gitu kan ya, siklus dari satu transaksi gitu kan ya. Satu transaksi itu bisa jadi prosesnya ada write gitu kan ya. Nah, ini adalah serangkaian proses read write segala macam. Nah, ini bisa jadi satu, bisa jadi banyak proses ya. Nah, setelah proses semua ini selesai dilakukan, baru dilakukan commit ya. Baru dilakukan proses semacam verifikasi bahwa seluruh transaksi sudah berjalan dengan baik, baru commit. Setelah itu baru datanya itu akan berubah secara sebenar-benarnya. Kalau yang di sini masih berubah sementara gitu ya. Nah, kalau serangkaian transaksi itu ternyata ada proses kesalahan ya, di mana satu bagian dari transaksi itu tidak bisa dieksekusi dengan baik, maka kita harus melakukan proses rollback. Jadi dibatalkan semua proses transaksi yang lain. Walaupun kesalahannya cuma satu proses. Misalnya tadi pada saat proses transfer dari bank A ke bank B, ya di bank A akunnya sudah berkurang. Kemudian di bank B ya ternyata gagal menambah akun atau menambah rekeningnya ya, menambah saldonya. Nah, sehingga karena ini gagal, maka keduanya harus dibatalin. Serangkaian transaksi itu harus dibatalin secara utuh. Ya, dia dilakukan rollback gitu ya. Itu daur hidup satu transaksi. Nah, prinsip dari transaksi itu sering dikenal sebagai ACID ya, atomicity, consistency, isolation, dan durability ya. Nah, ini singkatan dari ACID ya. Nah, ini harus dipenuhi gitu kan ya dari setiap transaksi yang terjadi. Apa itu ACID? Yang pertama adalah atomicity. Atomicity ini menjamin keutuhan ya, keutuhan di mana semua proses itu harus dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Seluruhnya atau tidak sama sekali. Ya, pada saat satu bagian tidak selesai atau tidak utuh, tidak berhasil transaksinya atau prosesnya, maka seluruhnya itu harus dibatalkan. Kemudian yang kedua konsistensi ya, atau ketepatan, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir gitu kan ya. Ya, dalam arti itu tadi gitu kan ya, misalnya stok gitu kan ya, pengurangan itu baru di commit itu pada saat seluruh prosesnya itu sudah
sudah selesai gitu kan ya. Kalau belum ya harus tidak boleh terjadi. Nanti di belakang mungkin akan kelihatan ada beberapa contoh bagaimana konsistensi ini bisa dilanggar kalau transaksinya itu tidak tepat gitu kan. Isolation ya, itu pemisahan. Ini prinsip yang ketiga. Jika pada satu sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Artinya antara satu transaksi dengan transaksi yang lain tidak boleh saling mempengaruhi, harus terpisah, terisolasi dengan baik gitu ya. Secara terpisah, tidak saling mempengaruhi. Misalnya si transaksi ini sama-sama butuh data yang sama antara transaksi satu dengan transaksi yang lain. Maka itu harus diperhatikan dengan benar-benar sehingga tidak ada proses yang dirugikan atau transaksi yang saling mempengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah durability atau daya tahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Jadi kalau sudah selesai transaksi secara utuh ya sudah, itu tersimpan. Ya, datanya tersimpan. Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba nih transaksi ada 10 proses. Baru proses ke-9 mati lampu. Ya, semua harus dibatalin, ya. Semua harus dibatalin gitu kan ya. Serangkaian 1 sampai 9 tadi itu harus dibatalin. Ya, karena itu melanggar prinsip atomicity tadi gitu ya, tidak utuh gitu ya. Itu prinsip transaksi yang harus dipatuhi. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan prinsip tersebut ya. Terhentinya satu transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan insidental baik perangkat keras maupun kemacelan sistem operasi. Tapi terkadang juga karena user sengaja menghentikan transaksi atau karena penghentian transaksi oleh DBMS akibat adanya kondisi yang tidak diinginkan seperti deadlock atau timeout gitu ya. Jadi tidak selamanya karena mati lampu, bisa jadi pada saat transaksi user itu cancel gitu ya. Ya ibaratnya lagi ngopi belum selesai tapi di cancel. Nah, itu kan semua kan dibatalin biasanya gitu ya. Semua di rollback gitu ya. Sebuah transaksi harus dapat menghasilkan dua kemungkinan. Jika lengkap maka selesai. Ya, jika tidak sukses rollback. Nah, jadi ini dua kemungkinannya gitu ya. Transaksi yang sudah dikomit tidak dapat dibatalkan lagi. Jika ada kesalahan maka harus dilakukan transaksi lain untuk membalikan itu gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita pesan tiket ya, pesan tiket sudah dibayar, yang proses pembatalannya harus ada transaksi pembatalan lagi. Ya, tidak bisa serta-merta langsung hilang gitu ya, tidak bisa gitu ya. Tapi harus ada transaksi lain lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan komit atau proses pembayaran tadi gitu ya. Ya, ini sebenarnya sama seperti daur hidup tadi yang di awal gitu ya. Jadi dimulai dari state aktif, kemudian partially committed gitu ya. Ini selesai sebagian gitu ya. Kalau dia failed ya, maka dia abort. Ya, artinya tadi ya dilakukan rollback kemudian berakhir. Kalau dia selesai semuanya, kemudian commit ya, baru nanti selesai dengan berhasil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, state ini penjelasannya ya sama seperti di awal tadi. Aktif ini adalah state awal di mana sebuah transaksi itu masih dieksekusi, jalan. Kemudian partially committed ini lagi diproses ya, lagi jalan, lagi progress gitu ya. Gagal itu kalau ada eksekusi yang tidak tuntas ya. Batal itu akan di state di mana dibatalkan gitu kan ya. Sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan lebih terdahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke dalam nilai semula. Ini menjadi tanggung jawab dari software database-nya gitu ya. Terakhir adalah state committed ya. Ini state commit ini transaksi sudah berhasil dan selesaikan seluruhnya dengan utuh dan perubahan-perubahan disimpan oleh database. Nah, lalu ada kontrol konkurensi ya. Ini merupakan proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini kaitannya dengan tadi ya, isolation tadi gitu kan ya. Jadi konsep pemisahan antara satu transaksi dan transaksi yang lain tidak boleh saling mempengaruhi antara transaksi satu dengan yang lain, walaupun itu seolah-olah dilaksanakan secara simultan dalam satu waktu gitu kan ya.
Ya, ketika multiple user itu mengakses multiple objek dalam database yang berada pada multiple site di sistem berbasis data terdistribusi, maka permasalahan kontrol konkurensi akan terjadi. Ya, ini kalau misalnya usernya banyak, database-nya juga banyak di sistem database yang mungkin terdistribusi. Nah, itu kan pasti ada jeda waktu antara sinkronisasi antar database. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya permasalahan ini gitu ya. Konflik terjadi apabila sekumpulan read dari satu transaksi berpotongan dengan sekumpulan read lain di transaksi yang lain gitu ya. Atau sekumpulan write dari satu transaksi berpotongan dengan write dari transaksi yang lain. Oke, nah nanti ada contohnya ya. Transaksi T1 dan T2 dikatakan konflik jika kedua-duanya dieksekusi pada waktu bersamaan. Ya. Bila T1 telah selesai sebelum T2 dikirim, maka dalam kasus ini sekumpulan read dan write saling memotong tidak dianggap konflik. Kalau misalnya itu saling memotongnya itu kalau misalnya tidak saling mempengaruhi datanya nggak masalah, tidak dianggap konflik ya. Konflik diperhatikan pada sekumpulan write yang saling memotong antara dua transaksi. Ya. Ada 3 masalah akibat konkurensi ini gitu ya. Pertama adalah masalah kehilangan modifikasi, last update problem, masalah modifikasi sementara, uncommit dependency problem, dan juga masalah analisis yang tidak konsisten, inconsistent analysis problem. Dan ini yang disebabkan oleh konkurensi bisa jadi beberapa masalah gitu ya. Ada beberapa contohnya gitu. Misalnya ini last update problem gitu ya. Update yang dilakukan oleh user pertama diubah oleh user yang lain. Nah, contoh kita lihat gitu ya. Ini ada time ya, T1, T2, T3 ini urutan waktunya. Ya. Misalnya bikin transaction, kemudian ini ada variable bal gitu ya. Variable bal itu nilainya 100. Kemudian T1 itu mulai di waktu T2 ya, ada transaksi yang pertama itu mulai juga. Ya. Nah, kemudian di waktu yang sama itu read bal ya dibaca 100. Oke, dibaca 100 gitu ya oleh T2. Nah, setelah itu T3 baca juga read bal itu 100. Oke, baca 100. Nah, di waktu yang sama T2 itu menambah variable bal ini ditambah 100. Ya, nilai balnya 100. Ya. Nah, kemudian di sini balnya di waktu selanjutnya balnya di T1 itu dikurang 10. Ya, kemudian write bal. Nah, write bal di sini di transaksi ini kan 200. Ya kan? Ya kan 200 karena di sini sudah ditambah 100 oleh transaksi ini 200 ya. Nah, write-nya. Nah, di sini write. Nah, setelah di write di sini kan di sini baca awalnya dapatnya 100, sudah disimpan di variabel 100 yang pada saat di T2 di sini. Ya 100. Ya. Nah, sehingga di sini pada saat write itu akan jadi 90. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan saling berpotongan gitu kan ya. Nanti setelah T2 ini commit, wah hasilnya jadinya 90 yang tercommit, bukan 200. Ya, atau 190. Nah, oke, kemudian ini dia commit, oke, 90. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya, adanya konkurensi antara satu transaksi dengan transaksi yang lain gitu kan ya. Nah, solusinya bagaimana? Diatasi dengan mencegah T1 melakukan pembacaan data sebelum perubahan T2 selesai. Artinya T2 ini karena dia mulai duluan, sudah dia selesaikan sampai commit dulu, baru nanti T1. Itu solusi untuk mencegah terjadinya hal ini gitu kan ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, uncommit dependency problem. Masalah modifikasi sementara terjadi jika satu transaksi pertama misalnya membaca hasil dari transaksi yang lainnya, transaksi kedua, sebelum kedua transaksi itu commit ya, sebelum dua transaksi itu selesai. Biasanya dikenal dengan dirty read problem gitu kan ya. Contoh ya. Transaksi T4 ya, T4 ini merubah bal X menjadi 200 ya. Bal X ini menjadi 200 nih ya di sini ya.
di waktu yang ketiga dia tambah 100 ya, kemudian di write 200, oke. Ya, tetapi digagalkan sehingga bal X harus dikembalikan ke nilai awal sebelum transaksi, yaitu 100. Sedangkan transaksi T3 membaca nilai hasil modifikasi tadi yaitu bal X 200 dan menguranginya dengan 10 sehingga memperoleh nilai akhir 190, harusnya kan 90. Nah, ini ya, ini write X oke, sudah di write sudah jadi 200, tapi ini kan belum di commit. Ternyata ada satu transaksi yang gagal nih di T4. Sehingga di rollback kan kembali ke 100. Nah, cuman di sini sudah terlanjur read bal X, sudah terlanjur dibaca 200-nya itu. Ya, kurang 10, write dan commit, dan kebetulan T3 itu ini sukses sehingga nanti bal X-nya jadinya 190. Ini kan salah. Nah, ini yang disebut sebagai dirty read problem, pembacaan yang kotor karena saling berpotongan seperti ini. Yang ketiga, masalah yang muncul akibat konkurensi adalah inconsistent analysis problem. Ya, terjadi ketika transaksi pertama membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua melakukan perubahan terhadap nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama berlangsung. Contoh, T6 menjumlahkan variabel bal X ya 100 ya, bal Y 50, bal Z 25. Nah, ini dijumlahkan. Pada saat yang hampir bersamaan transaksi T5 memindahkan $10 dari bal X ke bal Z. Sehingga transaksi T6 mendapatkan hasil akhir yang salah, yaitu kelebihan 10. Hal ini disebut dengan non-repeatable atau fuzzy read. Ya. Nah, bagaimana kasusnya gitu kan ya? Nah, ini ya, ada bal X, bal Y, bal Z gitu kan ya. Ini di total gitu kan ya. T6 itu melakukan intinya ingin menotal ya. Notal transaksi dari X, Y, Z gitu kan ya, di summarize gitu kan ya. Oke, di sum ya, ini nah ternyata di tengah proses summarize ini ada proses perubahan ya dari bal X ke bal Z gitu kan ya. Jadi bal X-nya dikurang 10, bal Z-nya ditambah 10 gitu kan ya. Sehingga summarize-nya berbeda gitu kan ya. Pada saat di commit hasilnya 185. Padahal harusnya kan tidak seperti itu gitu ya. Proses harusnya kan 100 tambah 50 25, karena ini kan hanya transfer saja, harusnya kan tetap 175, tapi ternyata ada 185. Nah, ini yang disebut sebagai analisis permasalahan analisis yang tidak konsisten. Nah, bagaimana mengkontrol konkurensi ini? Nah, ini solusinya bagaimana gitu ya. Ada dua teknik dasar untuk mengontrol konkurensi yang masing-masingnya itu bisa digunakan gitu ya, tapi ada kelebihan dan kekurangan tentu gitu ya. Yang pertama adalah metode locking. Jadi tabelnya di lock gitu. Kemudian yang kedua metode timestamp. Ya, locking dan timestamping pada dasarnya merupakan pendekatan konservatif ya, pesimistik ya, yang dapat menyebabkan penundaan transaksi jika terjadi konflik dengan transaksi lain pada waktu yang sama. Nah, ini kedua metode ini bisa menyebabkan transaksinya menjadi lebih lama karena saling menunggu. Ibaratnya ini kita buat antriannya itu dibuat antrian gitu ya. Nanti yang depan itu udah selesai dulu baru belakangnya dan seterusnya. Dibuat satu antrian. Nah, membuat satu jalur antrian itu membuat proses transaksinya bisa jadi terhambat atau lebih lama. Locking merupakan satu prosedur untuk mengontrol akses konkuren terhadap data. Ketika satu transaksi mengakses sebuah database, ya sebuah kunci atau lock dapat mengabaikan akses untuk transaksi yang lainnya untuk menghindari hasil yang salah. Secara umum transaksi harus menegaskan penguncian atau lock itu ada modenya share, ada eksklusif. Share ini untuk read, ya eksklusif untuk write ya terhadap data item sebelum pembacaan atau read atau write. Ya. Aturan dasar dari locking ada dua, ada share lock ya. Jika transaksi memiliki share lock pada satu data item, maka transaksi tersebut dapat melakukan pembacaan, tetapi tidak dapat melakukan perubahan. Jadi share lock ini hanya membaca saja yang di lock. Ya, bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Ya.
Exclusive lock ini jika transaksi memiliki kemampuan untuk tidak hanya membaca ya, tapi juga perubahan ya. Jadi menginsert atau update itu bisa dilakukan. Ya, penggunaan kunci atau lock. Dan setiap transaksi yang membutuhkan akses data item harus terlebih dahulu mengunci item. Ya, permintaan share lock untuk akses pembacaan atau exclusive lock untuk pembacaan dan perubahan. Jadi harus ada perintah lah untuk oh ya saya mau ngelocking nih gitu ya. Ya, jika memang item itu belum dikunci oleh transaksi lainnya maka kunci dapat diberikan. Oke, lanjut ya. Nanti contohnya mungkin akan lebih jelas, tapi ini sedikit teoritisnya lah gitu ya. Jika item tersebut telah dikunci, DBMS menentukan apakah permintaan sesuai dengan pengujian yang ada. Jika yang digunakan adalah share lock, maka permintaan akan diberikan. Jika bukan atau exclusive lock, maka transaksi harus menunggu kunci tersebut dilepaskan. Jadi kalau ada satu data itu di exclusive lock, tidak boleh ada transaksi lain yang melakukan perubahan terhadap data. Jadi harus nunggu gitu ya. Transaksi melanjutkan menyimpan kunci secara tegas, eksplisit dilepaskan ya, baik selama eksekusi berlangsung atau ketika selesai, commit ya atau abort. Ya, ketika exclusive lock dilepaskan, maka akibat dari operasi penulisan akan dapat dilihat oleh transaksi yang lainnya. Jadi setelah kuncinya dibuka ibaratnya, maka transaksi yang lain baru bisa mengakses data tersebut. Ya, contoh gini gitu kan ya. Ini oke. Ya, ini incorrect locking schedule ya. Jadi T9 ini dia masih jalan gitu kan ya. Kok T10 ini masuk nih gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya tidak baik gitu kan ya. Jadi harusnya T9 dulu yang dikasih gitu kan ya, baru nanti T10 ini yang baru jalan gitu kan ya. Nah, ini incorrect locking schedule gitu kan ya. Jadi locknya ya nggak benar. Oke. Nah, ini misalnya write lock T9 bal X gitu kan ya. Ini write lock, kemudian read write dan seterusnya gitu kan ya. Ini akan menimbulkan masalah gitu kan ya. Nanti bisa dianalisis gitu kan ya. Silakan permasalahannya sebenarnya seperti apa. Jadi intinya sih schedule ini karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain itu ada kemungkinan nanti akan terjadi namanya deadlock gitu kan ya. Ya, terjadi deadlock karena harusnya ini selesaikan dulu baru ini ya, secara berurutan. Itu yang baik gitu. Kemudian ada 2PL ya, two phase locking ya. Suatu transaksi menggunakan protokol 2PL jika seluruh operasi penguncian locking mendahului operasi pelepasan kunci atau unlock dalam transaksi. Terdapat dua fase yaitu growing phase sama shrinking phase gitu kan ya. Growing ini mendapatkan seluruh kunci tetapi tidak dapat melepaskan kunci, melepaskan kunci tetapi tidak dapat mendapatkan kunci baru gitu kan ya. Oke, ini salah satu cara untuk mengatur tadi konkurensi juga dengan locking dua fase gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini mencegah loss update problem dengan 2VL ya, dua fase locking. Ya, begin transaction, kemudian write lock ya. Jadi dia di write lock gitu kan ya, di lock dulu gitu kan ya, si T2 ini melakukan locking terhadap bal X sehingga nanti yang lain nggak boleh read maupun melakukan operasi lah gitu kan ya, nggak boleh melakukan read maupun write ya. Jadi di locking dulu gitu kan ya. Nah, ini write lock itu bal X, ini read X, oke, tambah 10, kemudian di write baru commit. Nah, kalau sudah commit, nah maka bal X-nya di unlock, dibuka. Nah, walaupun di sini sudah mulai di T2 begin transaction, kemudian dia coba write lock ya, mau minta locking untuk bal X gitu ya. Tapi karena sudah di locking oleh transaksi yang lain, maka ini menunggu dulu statusnya wait. Baru nanti di sini oke, dia sudah buka, oke. Nah, maka ini akan dieksekusi. Write lock-nya akan dieksekusi, kemudian read dan sebagainya. Begitu seterusnya. Maka ini hasilnya benar gitu kan ya. Bal X-nya hasil akhirnya adalah 190, bukan seperti yang sebelumnya. Oke, kemudian
preventing uncommit dependency problem dengan 2VL gitu kan ya. Two phase locking gitu kan ya. Ini yang tadi ya, uncommit dependency tadi gitu kan ya. Ya sama sebenarnya prinsipnya. Intinya di locking dulu sebelum transaksi awal itu minta locking, kemudian kalau masih ada transaksi lain yang locking itu tidak diperbolehkan atau masih menunggu wait ya. Sini sifatnya wait sehingga ini hasilnya benar. Demikian juga yang inconsistent analysis ini sebenarnya juga sama prinsipnya ya. Jadi di locking dulu baru nanti kalau udah selesai baru dibuka lockingnya sehingga transaksi yang lain bisa mulai. Nah berikutnya deadlock. Nah ini kebuntuan ya. Deadlock merupakan kebuntuan yang mungkin dihasilkan oleh dua atau lebih transaksi yang saling menunggu. Nah ini efek buruk ya atau kelemahan dari locking adalah memungkinkan terjadinya deadlock gitu kan ya. Nah deadlock bisa diatasi sebenarnya dengan tiga hal. Yang pertama timeout prevention. Deadlock prevention ini pencegahan sebenarnya. Kemudian deadlock detection dan recovery ya. Jadi ada tiga teknik yang bisa menghandle adanya deadlock ini. Ya, pertama timeout ya. Dengan pendekatan timeout, suatu transaksi yang meminta kunci hanya akan menunggu sistem mendefinisikan periode waktu. Jadi kalau meminta kunci dia akan nunggu gitu ya berdasarkan waktu tertentu. Kalau misalnya kunci belum diberikan dalam periode ini, maka permintaan kunci kehabisan waktu atau timeout ya. Dalam hal ini DBMS mengasumsikan transaksi terjadi deadlock ya, walaupun mungkin tidak terjadi dan transaksi tersebut digagalkan secara otomatis. Jadi kalau baca ya mau minta kunci ini gitu satu transaksi ternyata nggak diberikan ya, ya maka dalam periode waktu tertentu transaksi itu dibatalkan karena dianggap lagi deadlock gitu kan ya. Nah, sehingga dibatalkan transaksinya gitu kan ya. Oke, jadi hanya berdasarkan waktu timeout. Nah, kalau deadlock prevention ini ada pendekatan lain dari mengatasi deadlock dengan memerintahkan transaksi menggunakan transaksi timestamp. Misalnya teknik wait and die yang memungkinkan hanya transaksi lama menunggu transaksi baru. Jadi sehingga selain itu transaksi digagalkan atau di close gitu ya dan diulang dengan timestamp yang sama. Jadi hanya transaksi lama yang nunggu gitu, yang lain dibatalkan dulu gitu kan ya. Di stop dulu gitu ya. Kemudian ada one wait ya, hanya transaksi baru yang menunggu transaksi lama. Ya, jika transaksi lama meminta kunci yang dimiliki oleh transaksi baru, maka transaksi baru akan digagalkan atau one. Ya, jadi ini hanya masalah mana yang akan di close atau dimatikan, dikalahkan lah gitu ibaratnya. Ya ibaratnya kalau deadlock di perempatan atau di jalanan gitu kan harus ada salah satu yang kalah. Ya salah satu yang digagalkan ya. Mobil mana yang harus ibaratnya ya kalau bisa dibakar deh gitu ya. Jadi dikalahkan yang mana gitu ya untuk biar yang lain itu bisa berjalan lebih dulu. Lalu deadlock detection ya. Deadlock detection ini biasanya melibatkan algoritma tertentu gitu kan ya. Seperti di sini ada wait for graph ya, ada graph yang bisa ditangani untuk mengatasi deadlock gitu kan ya. Ini contoh deadlock detection berdasarkan graph ya. Deadlock terjadi jika hanya jika WFG ini mengandung siklus gitu kan ya. Oke, kemudian yang lain adalah metode timestamp ya. Timestamp adalah identifier unik yang dibuat oleh DBMS untuk mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi. Dapat dibangun dengan menggunakan waktu sistem pada saat transaksi dimulai. Intinya sih ini biasanya sudah ada fasilitas atau fiturnya di database ya. Dia pakai metode timestamp gitu, sehingga otomatis lah gitu ya. Pada saat transaksi itu lama tidak diproses gitu kan ya, terdeteksi terjadinya deadlock, maka semua transaksi itu digagalkan atau di refreshing lah ibaratnya. Oke, ya ini yang lain sebenarnya sih silakan bisa ini lebih lanjut gitu kan ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Intinya sih ini teknik dasar dari timestamping tadi ya.
mana yang harus digagalkan segala macam itu ditangani sekali lagi oleh si DBMS ya, sudah ditangani oleh DBMS. Oke, jadi saya kira itu beberapa hal terkait dengan manajemen transaksi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.